Bab 109 terusir. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Jauh oleh dalam lubuk hatinya. Arkan tidak bisa meremehkan Tama. Tapi karena kebenciannya yang begitu besar terhadap Alena, maka dia pun turut campur tangan Tama. Dan karena dia merasa memiliki momen yang tepat untuk mempermalukan kelebihan, maka Arkan pun dengan penuh semangat memanfaatkannya. Mendengar pihak lain menyindirnya sekaligus sang istri, Tama mencoba untuk mencoba dengan nada tenang. Kalau kalian saja boleh melihat-lihat dari sini, kenapa kami tidak? Arkan tertawa kecut. Kami datang ke sini karena kami mampu membeli. Kalau kalian, apa punya uang meski untuk beli unit termurah? Katanya dengan sorot mata yang merendahkan. Menyadari bahwa dirinya akan menang telak, Tama pun menjawab dengan tetap tersenyum manis. Bagaimana kalian tahu kalau kami tidak mampu membelinya? Arkan pun semakin bersemangat. Hei, aku tahu siapa kalian. Apa kalian tahu tentang apartemen yang dijual di sini? Paling kecil seluas 120 meter persegi. Perseginya per meter adalah 160 juta. Itu artinya harga dari unit hampir 20 miliar. Itu paling murah. Apa kamu punya uang sesedikit itu? Mulut besar Arkan membuat Tama tertawa kecil. Kamu meremehkanku. Kalau aku mau beli, tentu yang terbesar, bukan yang terbaik, kata Tama masih diiringi senyuman. Tama sadar betul bahwa ini adalah perang psikologis antara mereka berdua. Setelah melihat dan semua drama Yapang ada diiringi kar siapa yang akan menang pada akhirnya. Arkan tertawa lepas mendengar kata-kata yang baru saja jatuh dari mulut Tama. Dia pun seperti memberi sedang menceramahi lawan bicaranya itu. Hei Tama, unit terbesarnya adalah 240 meter persegi. Harganya, haha, tidak usah dibayangkan. Petik 2. Monica terpancing dengan kata-kata Arkan. Dia pun seketika turut merasakan semangat untuk mempermalukan Tama dan Alena. Dia benar, Tama, apa uangmu cukup? 240 meter persegi di sini benar-benar mahal. Mau jual apa lagi kalian? Tama wujud pandangannya ke Monica dan menimpalinya dengan sedikit tertawa. Siapa yang memberitahumu kalau aku mau beli yang 240 meter persegi? Monica pun memasang wajah jijik. Loh, kan kamu sendiri yang bilang mau beli unit terbesar. Bagaimana sih kamu ini? Tuturnya seperti enggan. Lawan bicaranya itu lagi. Tama pun tertawa. Monica, lihat baik-baik meja itu. Bukankah ada villa yang jauh lebih besar dari apartemen 240 meter persegi? Kata Tama diiringi lirikan ringan dan senyum padanya. Monica tertawa geli. Dia menganggap Tama masih belum paham dengan mahalnya properti tanah Evergrande ini. Sudahlah, tidak usah membayangkan mau beli villa itu. Villa terkecilnya saja harganya sudah ratusan miliar. Hanya mengandalkan pekerjaanmu itu, kamu kerja sampai reinkarnasi 8 kali pun tidak akan sanggup membelinya. Merasa sudah dipojokkan. Tama pun merasa ini momen yang tepat untuk memberinya pelajaran. Dia pun tertawa lalu membongkar yang sebenarnya. Ya, gimana ya? Kebetulan aku hanya punya satu unit saja di sini. Itu pun yang paling besar. Tukas Tama masih dengan ketenangan dan senyumnya yang khas. Hahaha, terdengar suara tawa keras dari Haris dan seluruh keluarganya di sana. Orang sepertimu membeli villa terbesar. Ya Tuhan, mimpi apa kamu? Tama, sudahlah tidak usah meninggikan diri di depan orang sebanyak ini. Kamu malu nanti. Tak sedikit pengunjung di sana yang merasa apa yang dikatakan Tama hanyalah bualan semata. Mereka pun satu persatu ikut tertawa dan saling bergumam menganggapnya sebagai lelucon. Dia bilang mau beli villa terbesar. Hahaha, kalau dia mampu beli villa di sini, maka aku akan membeli semua unit di sini. Apa dia tidak sadar kalau bualannya terlalu mengada-ada? Bodoh sekali orang itu. Kalau bicara itu ya mesti dipikir dulu. Dan jangan lupa untuk ngaca juga siapa kamu. Menyadari suaminya dipermalukan banyak orang, Alena pun mencubit tangan suaminya. Dia lantas berbisik, Tama, apa-apaan kamu ini? Apa kamu tidak malu ngomong seperti itu? Semua orang menertawakan kita. Tama pun tersenyum melihat wajah istrinya yang tampak merah. Kenapa harus malu untuk sebuah kejujuran? Arkan tampak puas melihat respon para pengunjung. Dan lebih puas lagi melihat gelagat Alena yang tampak malu. Hei Tama. Sudahlah. Istrimu saja tidak percaya dengan omonganmu. Semua orang di sini pun juga tidak ada yang percaya. Bahkan harusnya kamu masuk ruangan ini apartemen.
Apalagi beli villa terbesar. Hahaha. Arkan tertawa pun tidak pantas. Apalagi beli terbahak-bahak. Penuh kemenangan. Setelah mengatakan itu, Arkan pun berkata diingin. Alena, ajak suamimu pulang. Atau aku akan minta seseorang untuk mengusir kalian. Tanpa menunggu waktu, Arkan berjalan dan menghampiri seorang sales yang berdiri tak jauh darinya. Hai cantik, lihatlah orang itu. Kenapa kalian mengizinkan mereka masuk? Mereka hanya membual dan tidak menghormati kalian. Kalau kami memang ada uang dan akan bayar apartemen terbesar kalian. Tolong usir mereka. Buang-buang waktu kami saja. Cantik sales cantik itu pun melirik ke arah Tama dan Alena. Dia pun menyadari kalau pakaian yang dikenakan Tama dan Alena tampak biasa saja. Sama sekali tidak seperti orang kaya. Jangankan untuk yang membeli villa. Pengunjung yang datang untuk membeli unit apartemen terkecil pun mengenakan pakaian yang lebih layak dan bagus dari mereka. Para pengunjung yang terprovokasi pun turut meminta pihak developer untuk mengusir keduanya. Cepatlah keluarkan mereka. Kita terganggu. Jadi tidak fokus. Kata salah satu pengunjung dengan suara lantang. Sales cantik tadi pun berjalan ragu menghampiri Tama dan berkata, Pak, maaf. Jika Bapak tidak berniat membeli unit kami, mohon Bapak keluar dulu. Kami khawatir situasi ini akan mempengaruhi pengunjung yang serius ingin membeli unit kami. Alena menghela nafas sejenak lalu. Ayo pergi saja. Kita cari tempat lain. Bujuk Alena sambil menarik tangan suaminya. Terdengar suara dari salah seorang pengunjung. Cepatlah pergi. Jangan buat keributan di sini. Kaki Tama tidak bergeser semeter pun. Dia justru berkata, apa kalian semua tahu kenapa kalian tidak sanggup bila sekedar hanya membeli villa? Karena mata kalian semua tertutup oleh sesuatu. Kalian berpikir bahwa membeli villa dan tinggal di dalamnya itu hanyalah bualan. Hanyalah mimpi yang terlalu tinggi. Arkan tampak sangat gemas terhadap Tama. Tama, tidak usah sok menceramahi orang-orang di sini. Lihatlah, apa di antara mereka ada yang tidak lebih kaya dari kamu? Bersambung.